Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, perkenalkan saya Ika Nabila selaku moderator yang akan memandu acara pembekalan PKPA Angkatan 22 tahun 2025 pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Sururi SHMH selaku pemateri pada pagi hari ini. Sebelum acara saya mulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Bapak Sururi SHMH, lahir di Surabaya 23 September 1979, beralamat di Jalan Made Selatan nomor 2 RT 02 RW 06 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Surabaya. Pendidikan yang beliau tempuh yakni pada tahun 1986 hingga 1992 di SDN Made 2 Surabaya, 1992 hingga 1995 MTSN Surabaya 2, 1995 hingga 1998 SMK Darul Ulum Jombang, tahun 2000 hingga 2004 program sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan tahun 2009 hingga 2011 program Magister Hukum Universitas Erlangga. Kemudian saat ini beliau sedang menjalani S3 di Universitas Erlangga. Dan untuk pendidikan non formal yang beliau tempuh pada tahun 1988, 98 hingga 99 yaitu khusus komputer, pendidikan dan pelatihan khusus advokat pradi, pendidikan kewarganegaraan Mahkamah Konstitusi, dan pendidikan kurator. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Pradi Surabaya. Selanjutnya yaitu langsung saja kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi hukum acara arbitrase dan alternatif dispute resolution ADR. Kepada Bapak Sururi SHMH, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi tentang arbitrase dan dispute resolution ya. Jadi pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi dalam PKPA kerjasama antara Universitas Wijaya Kusuma dengan DPN Pradi dan DPC Pradi Surabaya. Ini angkatan yang ke-22. Saya ingin menyampaikan bahwa arbitrase ini nanti tanya jawabnya langsung apa? Boleh ya? Nanti kalau mau tanya jawab, boleh langsung, nggak nunggu sampai selesai. Tapi nanti di belakang juga kita kasih kesempatan. Saya memahami bahwa materi arbitrase ini materi yang mungkin kurang menarik ya. Karena apa? Sehari-hari orang, masyarakat itu yang dibicarakan itu kaitannya dengan hukum pidana, kaitannya dengan hukum perdata.
Arbitrase itu hukum khusus, perdata khusus. Jadi mungkin jarang orang topik arbitrase itu. Dan mungkin di wilayah-wilayah tertentu, di wilayah tertentu, di pangsa pasar tertentu, eh, para pihak itu menggunakan arbitrase. Di tingkatan suatu bisnis, bisnis yang sudah besar, nilainya besar, selama ini ya, tapi ya nggak harus. Kode etiknya terjaga, terpercaya. Jadi kalau perusahaan itu TBK, itu baru ada mereka mencari jalur alternatif solusi, yaitu arbitrase. Jadi kita memahami kurang menarik, jadi bisa jadi ngantuk kalau kurang menarik itu. Tapi saya kasih kesempatan pada kalian untuk tanya agak-agak minggir sedikit nggak apa-apa. Karena arbitrase ini juga nanti eksekusinya juga melalui pengadilan negeri. Dan sebelum dilaksanakan juga melalui somasi-somasi. Gitu. Jadi boleh kalau Anda punya masalah, asal nggak terlalu melenceng, asal target kita untuk memahamkan arbitrase itu bisa diterima. Ditambahi bumbu-bumbu dengan permasalahan-permasalahan yang Anda alami, boleh kita kasih solusi. Ya, mumpung saya siap untuk memberikan solusi. Saya mulai ya dengan arbitrase ya. Pengertian arbitrase, penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase tahun 99 nomor 30. Jadi arbitrase itu muncul, ada, itu karena menjawab tantangan, karena merasa butuh, masyarakat merasa butuh, pencari keadilan merasa butuh, adanya suatu peradilan yang umum, cepat, terpercaya, biaya murah. Berarti selama ini pengadilan yang punya punya asas murah, cepat, dan ringan biaya itu nggak terpenuhi. Artinya masyarakat belum merasakan itu. Jadi kayak acara di pengadilan negeri bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Dulu sebelum ekot acara di pengadilan tinggi bisa 2 tahun, 3 tahun. Acara di Mahkamah Agung bisa 2 tahun, 3 tahun. Jadi satu kali acara, satu kali penuntutan hak itu bisa jadi 5 tahun. Belum lagi kalau PK bisa 10 tahun tersendiri. Itu misalnya gugatan tentang uang prestasi. Nilainya 1 M. Ditempuh dalam 10 tahun. 5 tahun sampai 10 tahun. Kemudian biayanya bisa jadi berlipat-lipat. Bisa jadi ada biaya lain-lain. Ya, selama ini kan kita lihat pengadilan yang ada yang curang. Kita melihat bagaimana anarkisnya pengadilan. Ya, kita sebut anarkis itu ngawur. Orang-orang yang benar itu bisa jadi kalah. Orang-orang yang benar bisa jadi salah. Itu anarkis. Kita melihat kan di akhir-akhir ini kita disuguhkan itu. Lah, untuk menjawab itu semua, maka orang-orang pelaku ekonomi ini eh, menemukan atau mencari suatu keadilan yang lebih cepat, yaitu arbitrase ini. Dan itu sudah diakomodir dari tahun 99 undang-undangnya. Kemudian arbitrase ini bahasa Latin ya, kewenangan memutus sengketa berdasarkan kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu
hakimnya itu tersendiri. Hakimnya tersendiri profesional, badannya, badan hukumnya juga ada lingkungannya tersendiri. Tidak lagi sebagai ikut pemerintah atau dibayar oleh pemerintah. Sengketa perdata khusus dalam ruang lingkup perdagangan meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal di luar peradilan umum. Jadi dalam hukum perdata itu ada perdata umum, ada perdata khusus. Perdata umum itu rata-rata ya perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum 1365. Perdata umum ya situ. Apapun yang kalian lakukan kebanyakan mayoritas ya dianggap perbuatan melanggar hukum 1365. Selain itu perdata umum wan prestasi. Jadi ada dua gugatan dari perdata umum itu. PMH sama wan prestasi. Ya kalau selain itu kalau mau perdata umumnya ya penetapan apa waris, penetapan anak gitu-gitu. Tapi secara umum PMH dan wan prestasi. Kemudian kalau perdata khusus ini apa saja? Termasuk arbitrase ini, pengadilannya khusus. Tapi objek pengadilan perdata khusus itu apa? Bisa jadi masalah PKPU, penundaan kewajiban utang, masalah kepailitan itu di niaga, masalah merek, masalah apa, itu di niaga semua, di pengadilan niaga. Karena objeknya khusus, perdata khusus dari objeknya. Objeknya itu sengketa merek, sengketa haki, sengketa termasuk PKPU, sengketa utang. Nah, di sini kalau yang di arbitrase ini acaranya yang khusus, wilayahnya yang khusus, bukan objeknya. Jadi tetap masalah wan prestasi, masalah utang piutang itu tapi acaranya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI. Paham ya sampai di sini ya? Boleh tanya kalau nggak paham. Berdasarkan perjanjian arbitrase, ya, berdasarkan perjanjian arbitrase, kesepakatan tertulis para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi, faktum de kompromi, atau sengketa yang terjadi, akta van kompromis. Jadi arbitrase itu bisa dilakukan, bisa diacarakan, gugatan bisa dimasukkan kalau perjanjiannya sebelumnya itu sudah menunjuk menunjuk eh, badan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Mungkin Anda sudah pernah menerima pelajaran tentang pembuatan kontrak, pembuatan perikatan-perikatan, perjanjian-perjanjian, kerjasama dan sebagainya. Itu pasti nanti di salah satu poin ada tempat penunjukan sengketa. Jika terjadi sengketa, terjadi uh, salah penafsiran, perbedaan pendapat, maka akan menunjuk pengadilan negeri setempat, pengadilan negeri Jakarta, menunjuk badan arbitrase lah. Tanpa adanya penunjukan wilayah sengketa di arbitrase, nggak bisa dilaksanakan. Karena kuncinya arbitrase harus sepakat. Kalau nggak sepakat, nggak bisa dilaksanakan. Jadi kalau mau beracara di arbitrase, di BANI, harus ada dasarnya. Dasar dari mana? Dari perjanjian yang telah dibuat. Berarti perjanjian ini sengketa yang akan terjadi. Jadi perjanjian 3 tahun yang lalu, sengketanya sekarang, itu berarti kan yang akan terjadi. Tetapi bisa juga sengketa yang terjadi. Sengketa yang terjadi itu saat ini terjadi,
di mediasi nggak bisa, udah kita sepakat aja untuk ke arbitrase. Boleh, tapi dengan kesepakatan dari mediasi itu. Aku merasa benar, kamu merasa benar, tapi saya nggak menang-menangan. Saya mau adu data, saya mau ada wasit yang profesional, yang integritas. Oke, kalau gitu kita nunjuk arbitrase. Apapun yang diputus arbitrase, kita akan taati. Bisa jadi seperti itu. Tapi karena ada komitmen yang tinggi, itu loh. Karena ada masalah, bukan masalah ingin menang, ingin benar, tapi memang masalah ada suatu penafsiran-penafsiran hukum yang tidak dijangkau oleh para pihak ini. Itu ya. Dibuat para pihak bersengketa, subjek hukum, menurut perdata maupun publik, orang perorangan sebagai pribadi maupun badan hukum, perdata maupun badan hukum. Jadi subjek hukum ini ya maksudnya perjanjian itu sah. Jangan sampai diperjanjikan tapi perjanjian nggak sah. Perjanjian saya itu yang mana? Yang memenuhi 1320, pasal 1320. Ya, ada subjek, ada objek. Subjeknya itu orang sudah cakap, ada kemauan, umurnya di atas, bukan anak-anak lah, waras juga ya, bukan dalam perawatan rumah sakit jiwa kan. Itu baru boleh perjanjian. Subjeknya sah. Objeknya juga harus sah. Objeknya itu tidak melanggar undang-undang, bukan masalah halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, bukan judi, bukan narkoba, bukan kejahatan lah. Umpama Anda buat perjanjian, perjanjiannya itu berkaitan dengan perjudian, nanti kalau nggak sampai dibayar, kita menunjuk arbitrase. Ya nggak jalan, nggak arbitrase pun nggak mau, nggak dilindungi. Persepakatan yang melanggar kok dilindungi. Maksudnya itu. Jadi harus sepakat dan sepakatnya itu sah. Ini eh, dari bukunya Frank Elkor bahwa dari dulu itu sudah ada arbitrase dari King Solomon dulu. Alasan utama para pihak memilih arbitrase. Otonomi para pihak yang luas. Spesifikasi keahlian arbitrator, jaminan kerahasiaan subjek, limitasi waktu proses arbitrase, putusan arbitrase bersifat final mengikat, eksekutabilitas putusan arbitrase, lintas yurisdiksi pada arbitrase internasional. Lintas yurisdiksi pada arbitrase internasional. Jadi kalau kamu ingin jadi pengacara internasional, Anda harus punya klien arbitrase. Karena satu-satunya perkara yang lintas yurisdiksi, bisa orang Singapura bisa beracara di sini, orang Indonesia bisa beracara di Belanda, di Jerman, ya arbitrase ini. Kalau yang lain-lainnya itu mengikuti yurisdiksi hukumnya masing-masing. Jadi, saya ingin jadi pengacara internasional. Gimana caranya? Tak kasih tahu. Itu tadi caranya. Cari klien yang dia menggunakan tunduk pada perjanjian-perjanjiannya itu arbitrase internasional. Anda akan terbang dengan sendirinya ke Australia, kemana, untuk melaksanakan itu. Bayangkan, tinggal upload di IG-nya ya, saya jadi foto di sana, ini arbitrase Australia, Melbourne, kemana lagi tinggal upload. Ya kan, teman-teman kuliahnya, waduh kamu sekarang, itu. Jalan pintas, gak harus pinter dulu, pokoknya punya klien itu
tinggal upload aja. Aku sudah internasional, Rek. Kamu masih di daerah, di kota, ya kan? Jawa Timur ya gak metu-metu. Jombang, Trenggalek. Saya sudah gitu, ya nggak apa-apa. Bangga tapi bangga prestasi, jangan bangga yang negatif. Saya punya istri dua, bangga, wah, gak masuk. Bangga yang positif. Punya prestasi, jadi ini, terus, tambah terus. Jadi para pihak itu punya otonom yang luas. Artinya para pihak itu dikasih kesempatan untuk nggak terlalu diikat ya. Kalau kita di pengadilan itu kan hakimnya itu harus gini, harus gini, harus gini. Kalau di arbitrase lebih leluasa, lebih enak. Wis kamu tiap hari ditanyakan ada solusi, coba dicoba, lebih pendekatan, lebih keluargaan gitu loh. Dan spesifikasi keahlian arbitrator. Jadi yang jadi hakimnya itu, arbitrator itu orang-orang ahli. Di sini ada Prof. Sogar Simamora itu juga jadi hakim arbitrase. Orang-orang yang memang punya keahlian, profesor-profesor. Sering kali kita uh, mencari keadilan, melakukan gugatan di pengadilan, diputus yang nggak sesuai dengan hati nurani kita atau tidak sesuai dengan keilmuan kita. Kita bisa melihat lah. Kalau perdata kan bisa melihat antara orang punya bukti kwitansi pembelian sama orang punya bukti sertifikat misalnya. Kan kuat sertifikat. Sertifikat ini sudah mengalami beberapa ujian kan dari syarat ini, dari sporadik, dari apa, kutipan, riwayat, bayar, PBB. Tapi dikalahkan oleh kwitansi. Kadang-kadang kan mikir gitu. Lah, itu kenapa? Kan nggak masuk akal. Masa orang sama-sama menempati satu objek yang sama, satunya aku punya sertifikat, satu aku punya kwitansi. Yang dibenarkan yang punya kwitansi. Kan ini nggak benar. Nah, nggak benar itu bisa jadi karena ketidakmampuan hakim. Tidak semuanya hakim itu pintar. Dia bisa pintar di hal tertentu. Misalnya dia jadi hakim, tapi dulu itu SHI, Sarjana Hukum Islam. Tapi diterimanya di peradilan umum. Jadi dia nggak paham tata cara wan prestasi perdagangan apa saja. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi itu loh. Atau karena faktor-faktor lain. Nah, kita bicara tentang profesional, nggak dilakukan lagi. Faktanya di dalam peradilan umum itu banyak putusan yang karena ketidakmampuan berpikirnya dari seorang hakim. Atau mungkin karena banyaknya perkara. Jadi gak mikir, kamu kenapa? Ya wis, ngaku salah dok, kamu ya, dok. Jadi nggak benar-benar dicari kebenaran itu karena kurang profesional. Di arbitrase terjamin profesionalnya. Jaminan rahasia subjek, substansi serta proses berperkara. Jadi kalau suatu perusahaan publik TBK itu menghindari berperkara. Karena kalau berperkara, ini nanti dia terganggu dengan sahamnya, nilai saham. Karena TBK itu kan melenggang di bursa efek, sahamnya diperjualbelikan. Kalau sampai ada isu-isu yang bermasalah, apalagi isu yang tidak benar, akan kena cita, akan kena laporan pidana, turun langsung efeknya itu. Bursa efeknya, sahamnya itu turun. Kerugiannya sangat besar. Maka untuk menghindari itu, dia nggak mau berperkara di pengadilan. Karena pengadilan kan ada SIPP. Tinggal
klik, oh ini PT ini, wah lagi digugat oleh A dengan petitum bubarkan. Nah, itu kan bahaya kan. Itu yang nggak mau dirasakan. Terjamin jaminan kerahasiaan subjek, substansi serta proses berperkara. Putusan limitasi waktu arbitrase. Jadi arbitrase itu juga nanti ada code kalender. Jadi ada kalender berperkara. Hari ini gugatan, hari ini jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian dari B, pembuktian dari T, dijadwal semua kalau di arbitrase itu. Jadi kapan putusnya sudah tahu dari awal. Perkiraan putus ini, kalau nggak ada halangan putus tanggal segini. Jadi limitasi waktunya itu terukur. Kemudian putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Di tingkat pertama langsung final. Finalnya itu nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK, dan mengikat. Mengikat itu artinya bisa dilaksanakan. Final nggak mengikat ya percuma. Final buat kita sendiri. Deklaratoir kan, hanya sebuah deklir. Tapi mengikat ya bisa jadi menghukum. Itu eksekutabilitas putusan arbitrase bisa dieksekusi. Saya pernah beracara arbitrase di Surabaya, di Ketintang situ ya kantornya, pengadilannya, melawan perusahaan di Kalimantan Barat, daerah Pontianak, Sambas, daerah Sambas. Akhirnya saya menang dalam arbitrase itu, menang dalam tingkat ya Surabaya ini. Akhirnya saya ajukan eksekusi di pengadilan Sambas. Sambas itu dari Pontianak itu perjalanan darat 6 jam ke sana. Sini ya Semarang mungkin. Dari Pontianak ke Sambas, saya ke sana. Saya laksanakan eksekusi bisa dilaksanakan. Itulah kehebatan dari arbitrase. Itu tadi ya alasan memilih arbitrase, flexibility, closing the main issue, speed, cepat, murah, bisa milih, terpercaya. Nggak ada pertanyaan? Boleh, silakan. Pakai mic apa enggak? Kasih mic. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kan tadi Bapak mengatakan bahwa poin dari arbitrase itu adalah perjanjian. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau yang tangani perjanjian tersebut cakap hukum subjek si berusia 17 tahun kait subjektivitas artinya subjek tapi dapat dibatalkan. Lantas bagaimana solusinya terkait dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh orang yang belum cakap hukum tersebut? Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang menarik dan tidak terpikirkan oleh saya. Pertanyaan yang jauh ke depan. Saya belum pernah mengalami itu, belum pernah mengalami subjeknya tadi ya yang tidak cakap. Jadi
bisa dibatalkan. Tetapi dalam arbitrase itu sifatnya sederhana. Sifatnya sederhana. Sederhananya bagaimana? Kamu penggugat. Kamu ada prestasi apa enggak? Kamu mengeluarkan uang apa enggak? Mengeluarkan barang apa enggak? Ngasih sesuatu apa enggak? Kalau benar ada prestasi, ya bayarin. Wis itu saja. Ada perjanjian, ada arbitrase, perjanjian saya itu ya. Maksudnya bukan objeknya, bukan yang itu tadi. Ada perjanjian, ada prestasi, wis bayarin. Gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti masalah ini nggak cakep, ini apa, itu ranahnya di pengadilan umum. Arbitrase nggak akan mutus itu. Mutusnya itu yang sederhana. Ada prestasi apa enggak? Kalau ada ya bayar, wis itu. Jadi selama belum dibatalkan, kenapa nggak mutus itu? Dia nggak akan arbitrase itu sederhana, nggak akan masuk ke sana. Selama itu belum dibatalkan, ya sudah kita adili. Ada prestasi, bayar. Kalau nggak ada prestasi, tolak. Masalah ini masih sah apa nggak sah, batalkan di pengadilan. Batalkan di pengadilan negeri. Itu ya. Jadi ranahnya seperti itu. Selama ini yang kita tahu dia itu arbitrase sederhana. Kak terus ini eksepsi ini itu boleh-boleh saja, tapi dia nanti itu pola pikirnya sederhana, yang nggak terlalu penafsiran macam-macam. Ini gini gini. Kalau memang nanti dianggap silakan ada gugatan, ada apa. Bisa jadi nanti kalau ada gugatan, ada arbitrase, ada yang merasa keberatan dengan uh, proses itu, dia gugat ke pengadilan untuk dibatalkan pembatalan perjanjian, bisa jadi ditunda. Tapi selama belum dibatalkan ya diputus, ono prestasi apa enggak diprestasi. Itu ya, paham ya? Yang lain ada pertanyaan? Penormaan prinsip arbitrase. Pada dasarnya terdapat universal prinsip-prinsip umum arbitrase yang berlaku di berbagai negara, kecuali hal-hal spesifik maupun aturan teknis pelaksanaan yang dapat berbeda. Prinsip-prinsip arbitrase yang telah dinormalkan ke dalam undang-undang menjelma menjadi aturan hukum positif, baik yang bersifat maksa maupun yang bersifat mengatur. Jadi universal aturannya untuk internasional, arbitrase internasional. Kemudian otonomi para pihak. Para pihak berdasarkan perjanjian tertulis dapat memilih penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase. Apakah arbitrase ad hoc ataukah arbitrase institusional? Serta apakah arbitrase nasional atau arbitrase internasional? Itu jadi bisa jadi arbitrase ad hoc bentukan. Nanti kalau kita minta arbitrase ad hoc, kita minta ke tapi nanti lingkungannya tetap di lingkungan arbitrase ya. Bukan kita bikin pengadilan sendiri ad hoc bukan. Kita minta ke BANI, ke Badan Arbitrase, minta untuk ad hoc, bikinkan ad hoc khusus perkara ini. Jadi dibentuk hakim tertentu. Bisa itu. Atau arbitrase institusional yang sudah ada. Baik itu nasional maupun internasional. Boleh dipilih. Cuma kalau internasional itu dalam prakteknya harus ada bahasa Indonesianya. Kalau di kita ya, kalau nggak ada bahasa Indonesianya, tidak bisa dilakukan eksekusi di pengadilan. Karena pengadilan Indonesia tidak akan melaksanakan putusan yang berbahasa
di luar bahasa Indonesia. Kecuali ada dua ya, bahasa Indonesia dan bilingual itu, bahasa dan internasional dan bahasa Inggris. Kuncinya di situ. Catatan dewasa ini kontrak-kontrak komersial terutama kontrak internasional mencantumkan dispute alternative clause. Dispute alternative clause yang memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertimbangannya selain efisiensi waktu arbitrase misalnya tertutup, privat, transjudisi. Sebaliknya, para pihak dalam kontrak internasional pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional. Salah satu pihak kontrakan selain karena alasan tidak paham prosedur pernikahan, pemihakan pengadilan terhadap pihak tuan rumah yang bersengketa. Selain daripada itu, putusan pengadilan nasional negara tidak memiliki efek mengikat dan efek eksekutorial di wilayah negara yang lain. Jadi sudah menjadi rahasia umum, arbitrase ini menghindari kalau ada sengketa. Selama ini kalau ada sengketa, orang daerah, orang Indonesia dengan orang Singapura, nanti akan menang orang Indonesia karena hakimnya ya wong Indonesia, pengadilan Indonesia. Begitu pula dengan pengadilan Malaysia. Kita beracara di Malaysia sama orang Malaysia. Kita biasanya kalah dengan Malaysia. Karena itu, karena hakim Malaysia, bahasanya Malaysia, mereka sering ketemu, bahkan dulu seangkatan dalam sekolah atau apa. Jadi keperbiakan itu ada. Itu yang dihindari dalam hukum arbitrase. Makanya dibuatlah internasional itu. Bisa di mana-mana. Gitu loh. Saya misalnya gugat orang Tulungagung. Saya dari Surabaya. Rata-rata kalah saya di sana. Ya kan, padahal hukumnya benar. Ya itu tadi. Saya pulang mereka ngumpul terus pengacara, panitera di situ. Atau hari ini nggak ngumpul, besoknya ngumpul terus ya kan? Karena pengadilan sepi. Mungkin hanya 3-4 perkara di sana. Banyuwangi. Ya hakimnya pada pingpong, biliar mungkin di situ. Karena nggak ada perkara. Nah itu kita pulang mereka ngumpul. Jadi perkara satu kuala terus. Gitu. Padahal hukumnya benar. Gitu. Rata-rata gitu. Itu yang ketidakpercayaan yang terjadi selama ini. Bisa jadi nanti ke depan berubah. Hakim-hakim menjadi profesional. Kalau hakim-hakim sudah profesional, mandiri, integritas, nggak perlu arbitrase. Nggak perlu, wong kita percaya kok. Mereka memutus berdasarkan hukum, aturan, undang-undang. Bukan berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan yang lain-lain gitu loh. Tuh ya. Pencantuman disebut alt settlement clause dalam hal ini arbitrage clause dalam kontrak seringkali dijuluki sebagai midnight clause, artinya merupakan klausul yang terakhir mendapat perhatian para pihak setelah mereka merampungkan substansi kontrak lainnya. Semata-mata sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari, meskipun sengketa tersebut belum tentu terjadi. Jadi kayak perjanjian arbitrase itu kayak sedia payung sebelum hujan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan rekan bisnis kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kondisinya normal-normal saja, pasti aman. Khawatirnya kondisinya nggak normal. Mereka punya masalah pribadi, mereka punya hutang, mereka punya. Bisa nanti sikap pada kita berbeda. Jangankan pada kita, pada semua orang berbeda. Gitu. Jadi
roh berpikirnya itu sudah berbeda. Itu yang dikhawatirkan, adanya perubahan itu. Contohnya orang rumah tangga aja. Mereka tiap hari kumpul, tapi bisa jadi sengketa dan cerai. Apalagi orang pengusaha, ya kan? Nggak kumpul tiap hari. Sing kumpul bendino ya lo. Tiap malam dok pinggire, iku iso digugat kok. Gugat cerai maksudnya. Apalagi pengusaha. Benar tidak? Nah, kita sebagai orang hukum harus berpikir jauh ke depan. Nanti akan ada seperti ini. Untuk melindungi hak kita, melindungi hak klien kita, akan ada masalah. Kalau akan ada masalah, bagaimana mengembalikan hak kita? Caranya bagaimana? Yang cepat, sederhana, biaya ringan. Kemudian hak-hak apa yang bisa kita ambil, barang-barang apa itu harus terpikirkan semua dan dimasukkan dalam suatu perjanjian. Nah, nanti kalau Anda jadi retainer, konsultan perusahaan, Anda akan mengalami itu. Saya ada beberapa retainer seperti itu, kerjasama dengan pihak ketiga, kontraktor, jual beli, barang, pengadaan, jasa. Kita uh, melihat, harus paham lah, kontrak-kontrak itu harus paham. Itu. Alasan milih arbitrase antara lain sama sih, bentuk dan lingkup, ruang lingkupnya. Dari segi bentuknya dibedakan menjadi dua macam, arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc. Ya saya sampaikan tadi ya, ada arbitrase institusional itu yang sudah terbentuk terstruktur, Bani Surabaya, Bani mana. Tapi nanti ada arbitrase ad hoc. Kita minta kepada arbitrase bikinkan ad hoc. Gak bikin ad hoc sendiri ya di rumah atau di balik RW gitu. Nanti ad hoc bukan gitu. Dari segi lingkupnya dibedakan menjadi dua macam, nasional dan internasional. Jadi bisa mencakup BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau Badan Arbitrase Internasional. Nanti di mana-mana bisa wilayahnya ya. Lembaga arbitrase, lembaga institusional arbitration disebut juga sebagai arbitrase permanen yang eksistensinya sengaja didirikan oleh komunitas tertentu dalam rangka untuk melayani kebutuhan jasa penyelesaian sengketa para pihak bersengketa. Misalnya di Indonesia, ya di Indonesia itu ada BANI. Jadi biar gak ngantuk saya. Nah ini ada BANI. BANI ini didirikan oleh Kadin. Kadin itu Kamar Dagang Indonesia. Ya, ini kumpulan pengusaha-pengusaha. Biasanya yang jadi tim suksesnya calon presiden itu kan dari BANI ini, dari Kamar Dagang, dari Kadin ini kan. Mantan ketua Kadin jadi ketua tim sukses Jokowi, tim sukses Prabowo kan Kadin, orang terkaya-terkaya itu biasanya. Kadin ini. Nah, itu mendirikan BANI. Jadi anggota Kadin nanti kalau ada masalah menunjuk BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Cuma selama ini saat ini saya juga ada lagi lagi gugatan di BANI ada sedang berjalan. Itu eksekusinya tidak melibatkan pendirinya. Harusnya selain dari eksekusi oleh pengadilan secara hukum undang-undang, harusnya Kadin ini mendorong, kon lah anggotaku.
patuwo di sini, nek gak kasih sanksi sosial dalam pergaulan kadin itu, gak dikirimi barang lah, gak diajak kerjasama lah atau apa, itu sebenarnya lebih efektif. Tapi nggak pernah dilakukan. Nah, ada lagi BAMUI, Badan Arbitrase Muslim ya, Muslim Indonesia, didirikan oleh MUI dan Bank. Jadi syariat Basarnas ini, Bank Muamalat yang sedang berubah menjadi Basarnat, Basarnas, Badan Syariat, Badan Arbitrase Syariat Nasional. Jadi Islam. Ini ya untuk ini apa? Untuk pengadilan agama ya. Kalau eksekusinya di pengadilan agama kalau ini. Kalau ini eksekusinya di pengadilan umum. Karena ini orang-orang Islam. Jadi kayak bank-bank BSI, ya kan? Bank apa BCI Islam, BNI Islam, Badan Arbitrase Muda, Bapepam, HKBM, penanaman modal. Ini juga punya sendiri. Pauri, Badan Arbitrase Olahraga. Ini tujuannya apa? Kenapa kok banyak macam-macamnya ya? Kenapa diperbolehkan? Tujuannya supaya yang ada di dalamnya itu profesional. Jadi kalau orang umum bicara syariat, nanti arbiternya nggak mampu, bukan orang syariat. Olahraga, nanti arbiternya nggak tahu sepak bola itu siapa, bagaimana. Kenalnya yang umum-umum aja, Barcelona gitu. Tapi aturannya dia nggak paham. Wasit itu seperti apa. Kemudian tata cara misalnya eh, di lapangan ada asisten lapangan ada itu nggak akan paham. Kalau bukan orang olahraga, kalau orang murni orang hukum. Jadi orang hukum yang paham olahraga, termasuk seperti itu, termasuk penanaman modal, termasuk Basarnas itu, syariat nasional itu ya. Kemudian nama-nama arbitrase internasional, American Arbitrase, International Chamber of Commerce, International Center for the Settlement di London, Stockholm, Permanent Court Arbitration, Netherlands, Singapore International Arbitration, Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration, dan lain-lain banyak. Lembaga arbitrase di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional, BANI tadi ya, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, MUI, BAMUI, kemudian berganti menjadi Badan Arbitrase Syariat Nasional, Basarnas, Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia, B3BI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu yang terjadi sehingga bersifat insidental atau case by case. Karena sifatnya insidental maka arbitrase ad hoc ini sendiri menjadi bubar setelah sengketa dagang yang diajukan kepadanya telah dijatuhkan putusan. Biasanya ya kayak masalah tambang, kayak masalah apa gitu, masalah yang besar-besar lah. Itu yang mereka mampu untuk minta ad hoc. Bayarnya beda lagi loh ad hoc. Bentuk sendiri. Ini aja bayarnya ada persentase. Kalau melalui yang sudah ada itu struktur. Apalagi yang bentuk sendiri. Kalau nggak sangat besar nggak akan mampu itu.
Tapi ad hoc tadi sifatnya kalau sudah selesai akan bubar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Taufik. Saya mau nanya mengenai apakah ada batas minimal kerugian untuk bisa di arbitrase, diceritakan di arbitrase, atau hanya sekedar misalnya di perjanjian itu ada klausul untuk menyelesaikan perkara di arbitrase, atau ada minimalnya juga gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti kalian bisa buka websitenya Bani. Websitenya Bani, nanti di situ ada persentase pembayaran perkara. Kalau pendaftarannya 5 juta. Kalau biaya pendaftaran kalau biaya perkaranya itu beda. Bisa jadi kalau 5M itu 5% itu ya. Kalau 10M turun menjadi 3%. Ada seperti itu. Tetapi yang paling murah adalah di angka 200 juta. 200 juta itu kena persentase berapa gitu. Di bawah itu dianggap 200 juta. Artinya kalau kita punya masalah yang nilainya di bawah 200, kita rugi. Kita rugi untuk ke arbitrase. Harusnya kalau kita punya klien perjanjiannya yang di bawah 200 juta, jangan diarahkan ke arbitrase. Arahkan nanti ke peradilan umum, tapi kita gugat secara sederhana. Gugatan sederhana. Jadi seorang advokat harus mampu berpikir yang efisien untuk kliennya. Oh ini objeknya seperti ini, kita arahkan seperti ini. Itu harus berpikir yang efisien. Kalau gugatan sederhana kan waktunya cepat dan biayanya juga murah, tapi harus di bawah 500 juta. Gugatan leasing, biasanya itu rata-rata leasing. Ada mobilnya ditarik leasing, kayak digugat secara sederhana. Cepat itu. Kalau digugat secara umum, mesti dilelang mobilnya sama leasingnya. Oke, jelas ya? Tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan Pak, saya Kevin Gary. Saya mau bertanya tadi, mungkin saya agak mohon maaf kalau kurang nyambung, kurang paham. Jadi saya dengar tadi untuk sengketa yang di arbitrase kan PMH atau prestasi. Nah, saya ingin bertanya apakah selain itu bisa untuk mengajukan sengketa di arbitrase dan nilainya di atas 200 juta itu tadi. Dan kalau bisa apakah sengketa-sengketa besar perdata khusus seperti PKPU atau pilot yang biasanya itu kan di atas 100 M atau berapa pencairannya itu apakah bisa juga dibawa ke arbitrase atau tidak bisa? Terima kasih, Pak. Maksudnya perkara lainnya itu perkara apa? Ya kayak PKPU atau pilot gitu, Bapak. PKPU sama pilot itu bukan objek perkara, itu hukum acara atau cara penyelesaian. Itu sejajar dengan BANI, pilihan-pilihan maksudnya. Kamu milih BANI atau milih PKPU, bukan objek. Objeknya itu ya nilai uang tadi. Nilai uangnya berapa, mau kamu tagih di PKPU atau kamu tagih di BANI. Nggak bisa perkara PKPU kamu bawa ke BANI, perkara
Kalau perjanjian Bani bisa ditagihkan di PKPU. Tapi itu sudah khusus nggak bisa, sudah sejajar. Itu ya. Jadi objeknya, yang penting itu objeknya. Objek dari perjanjian itu apa? Itu bukan terus putusan PKPU, putusan Pak Elit kamu bawa ke Bani, salah. Itu sudah punya ranah sendiri, punya cara eksekutor sendiri. Ya, kalau perdata umum itu eksekutornya jurusita. Kalau ada pengosongan dan lain sebagainya. Kalau perdata khusus, nah kayak Pak Elit itu eksekutornya adalah kurator. Kalau pidana, eksekutornya itu jaksa. Jadi ada jalurnya sendiri-sendiri. Ada hukum acaranya sendiri-sendiri. Gak bisa ditarik-tarik. Tapi satu objek perkara bisa jadi dijadikan objek di Bani, juga bisa dijadikan di pilot. Itu ya. Jadi perjanjian pembayaran atau perjanjian jual beli pengadaan barang dengan nilai segini, purchase order atau perjanjian. Nanti kalau ada sengketa diselesaikan di Bani. Ternyata orang yang dirugikan itu lebih milih ke PKPU, masih bisa. PKPU kan yang penting nyata ada hutangnya. Itu. Jadi satu objek bisa jadi ditarik ke Bani atau ke PKPU pilot. Bukan perkara PKPU ditarik ke pilot, ke Bani, bukan seperti Iya, itu. Mas, saya sebelum sebelum itu jadi kayak bingung gitu loh Pak, daripada ke Ya itu satu objek itu bisa ditarik i- kemana-mana. iya Tinggal kamu pilih. ya Nah, choice-nya itu di mana. Itu ya, ya, paham ya? paham. Terima kasih Bapak. Yang lain tanya. Ada yang tanya? Ini, Mbak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Angga. Izin bertanya terkait paradigma arbitrase ini sebenarnya win-win atau win-loss seperti itu. Jika memang win-loss berarti kan ada pihak yang dirugikan. Nah, pertanyaan saya bagi pihak misalkan klien saya ini pihak yang dirugikan, apakah ada upaya hukum lanjutan mengingat bahwa putusan arbitrase final and binding dan jika diajukan pembatalan ke PN pun terbatas apa yang bisa dibatalkan seperti itu. Terima kasih. Jadi dispute resolution yang tadi itu ya, kan ada arbitrase, ada mediasi, ada konsiliasi. Yang arbitrase ini win-loss, bukan win-win. Yang win-win itu yang mediasi, konsiliasi, itu. Jadi ada beberapa penyelesaian di luar pengadilan. Ini termasuk loss. Dan putusan arbitrase itu mengikat, tidak bisa dibatalkan. Tetapi bisa jadi ada keberatan. Pasal 39 atau berapa ya nanti dibaca. Keberatan itu boleh dikasih waktu 30 hari. Ada keberatan terhadap putusan itu, keberatan bisa diterima dengan catatan terbukti ada penipuan, pemalsuan tanda tangan, ada tindak pidananya, itu bisa. Selain itu tidak bisa. Selain itu tetap harus dilaksanakan menurut undang-undang. Tidak ada cara banding, tidak ada. Kalau mau di Jakarta ya di Jakarta, kalau mau di Surabaya, Bani, Badan Arbitrase Nasional. Tetapi apakah ada penunjukan secara langsung? Misalnya diselesaikan di Bani, misal diselesaikan di Bani Surabaya, di Bani Jakarta. Kalau perjanjiannya itu enggak menunjuk secara langsung, hanya Bani, bisa di Bani mana saja, seluruh Indonesia. Tapi kalau menunjuk ya Bani yang ditunjuk. Nanti kalau ada perkara diselesaikan di Bani Jakarta, nggak bisa di Surabaya. Walaupun para pihaknya di Surabaya sama Kalimantan. Nunjuknya Jakarta ya di Jakarta.
Tapi kalau nggak nunjuk, kalau ada sengketa diselesaikan secara bani. Ya bisa jadi di Kalimantan, bisa jadi di Surabaya, bisa jadi di Jakarta, tidak ada masalah. Semuanya bisa. Paham ya? Kemudian pengertian arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia adalah dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Bertolak dari rumusan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang 3099, maka yang dimaksud dengan arbitrase yang putusannya dijatuhkan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai arbitrase internasional. Jadi semua putusan yang di luar putusannya Indonesia dianggap internasional karena sudah lintas wilayah. Menurut undang-undang gitu. Memberikan batasan jelas tentang makna arbitrase nasional dan internasional. Menggunakan arbitrase internasional dalam klausula ya. Menggunakan istilah arbitrase asing. Menggunakan istilah forex arbitration. Masing-masing istilah digunakan saling bergantian untuk maksud yang sama. Jadi perjanjiannya harus jelas seperti itu penyebutannya. Nanti akan dilakukan di arbitrase nasional. Otonomi para pihak memilih tempat arbitrase. Dalam memilih tempat negara penyelenggara arbitrase internasional perlu dipertimbangkan faktor favorable legal environment. Tempat penyelenggaraan arbitrase di negara yang dinilai telah memiliki sistem hukum, tradisi hukum yang kuat dan dapat dipercaya kehandalannya. Nanti milih arbitrase internasional. Tapi arbitrasinya di Ethiopia. Kan nggak benar itu. Arbitrasinya di Myanmar. Orang berperang di sana kok. Mana ada hakim yang adil dalam tekanan. Kan gitu. Jadi mencari tempat yang dianggap kondusif dan pendidikannya lebih maju. Eropa, Amerika, itu ya. Enforceability of Arbitration Award. Negara yang bersangkutan harusnya negara peserta Konvensi New York, memiliki perjanjian bilateral dengan negara para pihak maupun negara tempat pelaksanaan putusan arbitrase nantinya. Jadi dia sendiri juga sudah punya undang-undang arbitrase. Walaupun misalnya Spanyol, negara maju, tapi karena dia belum punya undang-undang arbitrase, nggak boleh dipilih. Berarti dia belum meratifikasi hukum internasional. Otonomi para pihak memilih tempat arbitrase sangat berisiko bagi para pihak apabila memilih tempat penyelenggaraan arbitrase internasional di suatu negara yang tidak memiliki stabilitas serta sistem dan tradisi hukum masih dinilai lemah. Sebagaimana umumnya di negara berkembang, selain daripada itu perlu pastikan apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi Konvensi New York ataukah tidak. Hal itu sangat terkait nantinya dengan eksekutabilitas putusan arbitrase internasional. Memilih hukum material. Pilihan hukum material pada umumnya dijumpai dalam perjanjian di antara pihak-pihak yang dikuasai dan tunduk terhadap hukum material yang berlainan.
perjanjian dagang internasional yang bersifat cross border hukum pilihan yang para pihak berlaku terhadap perjanjian akibat hukum yang timbul maupun sebagai dasar hukum bagi penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari. Perjanjian dagang internasional mengandung elemen asing, sedangkan pada perjanjian di antara pihak-pihak tunduk dan dikuasai hukum material yang sama maka tidak relevan melakukan pilihan hukum material lainnya. Pilihan hukum hanya relevan dengan kontrak dagang internasional. Mengatur tentang kemungkinan para pihak melakukan pilihan hukum. Catatan persoalan pilihan hukum tidak semata-mata ditentukan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak secara otonom para pihak saja, melainkan perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip hukum lain yang berlaku, antara lain tidak boleh melanggar prinsip Duijnrecht, open air, public policy. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan bebas menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter menjelis arbiter telah terbentuk berdasarkan pasal 12, 13 dan semua sengketa yang berserakan kepada arbiter atau majelis arbiter akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan undang-undang. Jadi dalam arbitrase itu kita dikasih kesempatan untuk memilih arbiternya. Jadi di situ itu ada nama-nama arbiter. Anda siapa yang dipercaya di antara kalian itu? Oh, saya milih prof ini, dokter ini, ahli ini. Gitu. Boleh. Kalau nggak milih juga boleh. Masih lama? Nggak ada sesi tanya jawab. Kurang berapa ya? Kurang berapa menit? Kurang 30, Sesi tanya jawab. 20 menit tanya jawab. Oh, nantinya. Kurang 10 menit lagi tanya jawab. Iya. Kalau nggak tanya jawab ngantuk soalnya. Materinya itu ya begitu-begitu saja. Materi yang kurang menarik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Aura Jelita, saya ingin bertanya, jika dalam perkara arbitrase ini dibarengi dengan kasus perdata dan atau pidana, maka bagaimana runtutan penyelesaian masalah tersebut? Katakanlah sebuah kasus di mana PMA Taiwan atau penanam modal asing menikahi WNI untuk mendirikan sebuah perusahaan dan menjadikan WNI tersebut sebagai direktur atau pemegang saham. Sehingga kedua pihak tersebut telah membuat suatu akta perjanjian yang merujuk bila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Namun terjadi KDRT sehingga mereka bercerai. Jadi yang saya tanyakan bagaimana dengan penyelesaian kasus tersebut? Yang didahulukan itu saham, pidana KDRT atau perceraian. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa? Mbak Aura. Kalau ini ya konsultasi hukum kalau ini ya. Jadi bukan pada ranah arbitrase yang kelebihan dan kekurangannya. Tapi sudah pada pilihan. Tapi tidak ada masalah. Sudah pada pilihan. Ketika ada peristiwa seperti ini, Anda sebagai kuasa hukum, sebagai seorang advokat, apa yang akan Anda lakukan? Kan gitu. Menurut saya, semuanya bisa dilakukan. Jadi gugatan arbitrase bisa jalan, gugatan cerai bisa jalan, laporan pidana KDRT bisa jalan. Semuanya. Tidak saling menunggu, tidak saling keterikatan. Jadi tidak ada, tunggu menunggu tidak ada. Enak kamu jadi pengacara, satu klien langsung 3 perkara. Ya kan? Bikin kuasa sendiri-sendiri, bikin kontrak sendiri-sendiri,
Ah, pertanyaannya perkara apa yang saling sandera itu? Ya toh? Perkara yang saling sandera itu adalah perkara mengenai eh, kepemilikan hak. Misalnya Anda melaporkan pidana seseorang penyerobotan, tapi ternyata orang yang dianggap menyerobot ini punya petok, lawas, atau punya perjanjian jual beli. Yang satunya kamu punya sertifikat. Karena ada dua hak ini, maka bisa jadi pidananya dihentikan. Pasal 80. Menunggu suatu proses siapa yang lebih berat. Kalau nanti yang berat itu yang punya surat sertifikat, maka 168 ini dilanjutkan. Kalau nggak punya hak sertifikat, yang punya hak yang petok tadi, maka gugur 167 tadi, penyerobotan tadi. Itu ya. Cara-cara itu, kekosongan-kekosongan itu digunakan oleh ormas-ormas saat ini. Ya, ormas apa saja yang kaitan dengan tanah, baik grip, baik PP, baik apa, itu mereka lihat itu. Wis tak kuasa nih tempatnya dengan cara-cara massa, banyak orang. Karena apa? Karena tadi ada peluang hukum. Dia tidak akan bisa dihukum karena ada dasarnya. Walaupun dasar ini sudah tahu salah, tapi dibuktikan dulu. Gak tiba-tiba dihukum, kon masuki rumah orang, masuki pekaran. Gak bisa. Dibawa ke pengadilan dulu, nanti yang bosnya kalah baru dia bisa dihukum. Nah ketika kalah, perkaranya sudah, uangnya sudah buyar dewi-dewi. Kan gitu. Itu yang digunakan. Termasuk masa SHGP mati. SHGP mati itu menjadi kembali ke negara. Karena kembali negara, orang punya kwitansi aja berani masuk ke wilayah itu. Saya masuk ke sini, saya punya kwitansi. Sini mau melaporkan ke polisi, tak lapor loh, ini wae negara Pak. Gak ada dasar untuk melaporkan. Dia sudah tahu nanti saya nggak bisa dilaporkan oleh duit akeh, toko klien, nggawa masa, nggawa spanduk rame-rame, bengok-bengok. Nah, itu cara-cara ormas, bukan cara pengacara ya. Kalau kita kan bedanya bukan hanya ormas LSM lah. Kalau kita bedanya dengan LSM itu kita tuntas. Kita nggak menjamin menang, tapi perkara itu tuntas. Siapa yang menang, siapa yang kalah tuntas. Sampai ada proses akhir. Kalau LSM nggak tuntas, pokoknya awalnya rame, wis pengadilan, ayo di demo, kelurahan ayo di demo, mari ya wis, mulai dewe-dewe, perkara selesai gak selesai ya wis gak tahu. Itu cara-cara LSM. Kalau avokat terikat dengan kode etik. Kalau sampai nggak dituntaskan, kena penelantaran. Lah kalau yang lainnya nggak ada kode etik, nggak ada. Dan kode etik inilah yang membuat kita dianggap sebagai officium nobile, sebagai profesi terhormat. Terhormatnya karena apa? Karena ada etiknya, berpakaian, sopan. Nggak ada orang sidang pakai celana pendek. Nggak ada ya kan? Pakai singlet, nggak ada. Sandal jepit, nggak ada. Pakainya mesti sopan. Kalau perlu berdasi. Dasi ini bukan gaya-gayaan. Dasi itu artinya bisep, siap melayani. Dasi itu. Jadi kalau ada restoran, pegawainya berdasi, bukan restoran gaya. Tapi siap melayani itu artinya. Cuma kan di tempat-tempat yang mewah ya kan. Ojo-ojo larang gitu. Itu karena saya baru jadi avokat. Beku piro rek ngono lho. Mangan cukup 100 lagi saya 300 ngono.
bentino ya gak budal nang pengadilan kan gitu. Biasanya ya kan. Tapi kalau sudah mewah ya nggak mau di tempat panas sini. Kita ke lobi-lobi hotel bintang 5 kan gitu kan. Kongko di situ itu kan sudah mewah. Dan itu nanti akan Anda rasakan, akan Anda dapatkan jika Anda serius. Pasti semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan itu. Amin. Amin. Oh, Kak, amin. Amin. Sampai ibarat orang jalan, saya mau jalan ke sana, ke suatu rumah itu kita anggap tujuan, tapi rumah itu harus melewati ada batu, ada sungai. Ya ada batu, ada kayu ya kita potong, ada batu ya kita simpangi, ada sungai kita seberangi, pasti sampai. Pasti sampai. Kalau kita menuju itu pasti sampai. Nggak ada orang menuju nggak sampai. Anda ingin jadi advokat profesional terkenal. Kalau Anda benar yakin dan Anda berusaha, sampai. Pasti sampai. Oh ini harus ujian oh. Ojo gak ujian, dia gak sampai. Oh ini harus tambahan ilmu lagi, ahli gini. Harus kenal ini, harus berani ini. Ya lakukan. Jadi Anda tinggal melihat siapa yang sudah pernah sampai, bedanya dengan Anda apa? Oh dia bisa karena dia punya ini, yo punya oh. Belum punya, caranya punya. Pasti sampai. Itu. Pasti sampai. Cuma advokat itu, ini motivasi ya. Motivasi ya. Advokat itu tidak bisa menikmati hasilnya, advokatnya selama 4 sampai 5 tahun. Anda jadi advokat besok disumpah. Jangan harap 1 bulan kemudian Anda bisa mendapatkan puluhan juta, ratusan juta. Gak dapat. Gak ada orang mau ngasih seperti itu. Karena apa? Ya Anda harus belajar dulu, magang dulu lah, apalah, gini lagi. Kecuali Anda, orang tua Anda sudah advokat besar, orang tua Anda orang besar, ya dikasih aja. Tapi kalau murni, advokat murni kayak saya merasakan sendiri. Gak dibayar orang 1 bulan, dibayar 100.000 pernah. Gak dibayar pernah. Saya pergi ke kantor bawang 5.000 berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Nek bocor bane ya sepeda motor ya KTP dititipno. Itu saya alami. Saya alami sendiri. Padahal saya dari posisi waktu itu wakil ketua koperasi membawai 40 anak buah. Saya rela untuk gak dibayar orang. Demi jalur saya, demi masa depan saya. Karena kalau saya di situ ya gitu-gitu aja. Koperasi ini tutup ya aku mulai dan gak siap kan gitu. Sebelum gak siap benar saya berusaha gak siap tapi karena diri saya. Tapi saya siap di belakang. Cari alternatif bagaimana memenuhi kebutuhan. 4 tahun. Jadi nanti kalau Anda lihat, coba bikinkan kwitansi. 100 juta, 200 juta, ya dengar dok. Dikasih ya bulanan, UMR atau apa gitu aja. Gak terus dari ini, persentase Pak, segini, segini. Nah, nanti kalau sudah 5 tahun, ya, kalau sudah 4 tahun, 5 tahun, Anda akan bisa mengambil tanggung jawab. Itu yang akan dibayar. Kalau Anda masih 1 tahun, 2 tahun, Anda hanya, wis aku sing sidang, wis bikin otak ketike. Anda belum bisa. Kenapa Anda nggak dibayar? Bukan orang pelit. Anda belum layak dibayar. Layaknya kapan? Ketika Anda mampu berani. Mampu dan berani. ChatGPT sudah bisa, ini perkara seperti ini.
Rot, undang-undangnya ini. Gugatan, bikinkan gugatan, rot. Mudah, di Google mudah. Contoh gugatan. Tapi Anda berani enggak melawan ketidakadilan itu? Anda berani enggak ada mendolimi klien Anda? Ada polisi mentang-mentang Anda berani enggak? Ini melanggar undang-undang. Pak polisi, saya bukan di bawah Anda loh. Saya sejajar. Berani enggak seperti itu? Anda daftar SMA, saya sarjana hukum. Saya yang paham hukum. Berani enggak seperti itu? Saya berani. Jaksa, hakim, berani enggak? Berani, harus berani. Kalau nggak berani ya wis Anda menambah pengangguran di Surabaya. Itu harus berani gitu, kuasai. Kalau sudah kuasai, ambil alih sama bosip. Ini kamu ngerjakan ini. Udah Pak, serahkan saya. Siapkan biaya segini. Serahkan saya Pak, kurang lebih biaya segini. Ibarat pegawai arsitek, ibarat orang bangunan. Anda itu pertama jadi tukang, ahli dulu. Ketika sudah jadi tukang, Anda borong kerja. Setelah borong kerja mampu, Anda borong sama materialnya. Perkara juga gitu, mampukan dulu. Setelah mampu, kerjakan. Nek wis kerjakan, Pak, iki kira-kira biaya ono perkara ini. Siapa? Ono perkara cerai, siapa? Iki kira-kira 4 juta, waktu ini 3 bulan, sampai nanti datang sekali, wis bayaran. Ojo, perkara berapa lama? Enggak tahu ya. Ya gak dibayar. Biaya berapa banyak? Pokoknya saya segini, nanti saya minta lagi. Gak dibayar. Ya bukan nggak dibayar. Anda akan dibayar sesuai permintaan Anda. Terus badi mundi. Ya kan? Tapi nek langsung global. Cerai. Berapa? 10 juta. Saya cerai. Pengadilan negeri. Berapa Pak? 25 juta. Kok banyak Pak? Nah, Anda boleh katakan banyak. Tapi kita ini dengan ilmu. Satu ya, nggak semua orang bisa melakukan. Satu. Yang kedua, Anda bayangkan, perkara Anda ini bisa 6 bulan. Lah, dari 6 bulan ini kalau uang 25 juta dibagi 6, sisanya nggak sampai UMR. Saya ini advokat, ya punya gelar tambahan ini. Anda bayar di bawah UMR tiap bulan. Oh iya murah ya Pak, ya tak bayar Pak. Itu. Tapi nek ngomong 25 ya besar, tapi Anda harus bisa menjelaskan bagaimana caranya. Atau perkara yang berbau kekerasan. Itu saya itu bisa ditelepon, bisa didatangi preman-preman Pak. Tambah ono Pak, segini. Itu loh, padahal preman ya koncoe kabeh. Kono aku kata kei job-joban loh kan. Ya, caranya seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Arbitrase. Memilih hukum formil. Jangka waktu. Pilihan hukum dilakukan dengan cara tegas. Pilihan hukum yang dilakukan cara diam-diam. Pilihan hukum berdasarkan anggapan. Secara hipotesis. Artinya pilihan hukum tegas apa yang dimaksud dengan diinginkan oleh para pihak dalam perjanjian para pihak dengan tegas memilih suatu hukum tertentu. Sedikit keraguan tentang apa sesungguhnya hukum pilihan para pihak, namun masih dimungkinkan untuk menyelidiki berbagai faktor objektif untuk dijadikan pedoman dalam menentukan hukum pilihan para pihak. Pilihan hukum cara anggapan. Tapi ruang lingkup arbitrase itu di perdagangan ya, bukan di lain perdagangan. Apa perkara yang di lain perdagangan itu apa? Utang piutang kan juga kan.
Tapi utang piutang kan nggak mungkin yang sama saja sih. Utang piutang, kemudian jadi kayak penetapan penyerahan barang itu kayaknya nggak bisa diarbitrase. Kayak ya termasuk penetapan waris, termasuk penetapan gitu-gitu kan nggak bisa memang ya. Tapi yang utama memang perdagangan. Pilihan hukum tidak dapat diarahkan pada hukum yang tidak kaitannya sama sekali dengan substansi perjanjian. Pilihan hukum juga tidak dapat dilakukan dengan maksud sebagai tindakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum harus dilakukan dengan maksud yang baik dari pihak-pihak yang terlihat dalam. Ini menarik. Ada pilihan hukum juga tidak dapat dilakukan dengan maksud sebagai tindakan penyelundupan hukum. Apa maksudnya penyelundupan hukum ini? Ada yang paham enggak? Ada yang paham enggak? Penyelundupan hukum ini ada yang paham? Atau ada yang berani menyampaikan? Saya tahu Anda enggak akan paham 100%. Anda berani menyampaikan pendapat enggak? Penyelundupan hukum ini apa? Ini tak rasa di kampus dulu saya sudah dikasih tahu loh, penyelundupan hukum ini. Ada enggak? Jadi kayak gini loh, penyelundupan hukum itu misalnya ada orang punya hutang di suatu bank. Hutangnya ini kol 5, tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar, akhirnya diajukan eksekusi. Surat datang. Objekmu, jaminanmu akan saya eksekusi. Ketakutanlah yang punya ini. Rumah saya satu-satunya rek mau dieksekusi. Akhirnya dia berputar-putar cari orang yang dianggap bisa menolong. Ketemulah seorang rentenir. Ketemulah seorang dana talangan, istilah sekarang ini. Tak pinjami. Berapa? 600 juta. Oke, tak pinjami. Dibuatlah perjanjian. Perjanjian ini berapa kamu bayar? Dalam waktu 3 bulan kamu bayar 700 dari 600 ini. Tapi kalau kamu 7 bulan ini nggak bisa bayar, kita buatkan perjanjian lagi jual beli. 7 bulan nggak bayar beneran, jual beli berlaku. Si orang yang pinjam uang tadi nggak dikasih perjanjiannya. Perjanjian hutang piutangnya dihapus, dibakar, diputing, yang dimunculkan perjanjian jual belinya. Padahal itu berawal dari perjanjian hutang piutang. Tapi perjanjiannya dimunculkan jual beli, dibuat gugat pengadilan untuk pengosongan. Itu cara-cara mafia hukum, mafia tanah. Itu namanya penyelundupan hukum sebenarnya. Yang awalnya perjanjian tapi diarahkan menjadi itu. Jadi ada juga yang penyelundupan itu yang dijadikan satu. Ini kalau nggak seperti ini nanti akan berubah seperti ini. Ya bisa jadi itu melanggar undang-undang. Nggak boleh penyelundupan hukum. Dianggap perbuatan melanggar hukum. Pengertian arbiter seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan sengketa tertentu yang diserahkan penyelenggara melalui arbitrase. Ada arbitrase itu bukan hanya ada di lembaga institusi ya. Jadi kayak PHI
kayak perburuan, itu juga ada arbitrasenya. Jadi ketika Anda punya sengketa, melakukan bipartit, bipartit gak selesai, melakukan tripartit, lapor ke Dinas Tenaga Kerja Surabaya, di situ Anda akan dikasih pilihan, mau diselesaikan cara apa? Mediator, mediasi, arbitrasi, arbitrase, konsiliasi, di satu pilihan. Dan ada waktunya, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Jadi arbitrase itu tidak hanya di institusi arbitrase, tapi di tempat lain juga ada. Alternatif memang. Oke. Pemilihan berhasil pada dasar merupakan opsi para pihak bersengketa, namun apabila opsi tersebut tidak digunakan oleh para pihak atau karena jambatan prosedural, pemilihan maka pemilihan arbitrase dilakukan oleh pengadilan atau lembaga arbitrase. Jadi arbiter itu bisa satu orang, bisa majelis, bisa 3 orang. Dan dipilih bisa dari lembaga arbitrasenya kalau para pihaknya nggak memilih oleh pengadilan atau lembaga arbitrasenya. Mungkin itu ya. Silakan. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sururi SAMH. Kemudian berikutnya sesi tanya jawab apabila ada yang ingin bertanya kembali. Dan untuk yang berada di Zoom dipersilakan melakukan sesi tanya jawab dengan raise hand. Mungkin yang di sini ingin bertanya kembali terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Sururi. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Dalam Zoom? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya. Saya lanjutkan lagi. Itu tadi hukum acara dalam arbitrase dalam proses badan arbitrase. Tapi di sini kita juga mencoba ada calon arbiter. Anda juga berhak. Anda tidak hanya berhak menjadi seorang kuasa hukum dari pemohon arbitrase, tapi Anda juga berhak menjadi seorang arbiter, jadi hakimnya. Jadi tapi ini di luar avokat ya. Tapi kita barangkali nanti avokat itu kalau sudah 15 tahun beracara boleh berpikir lain. Boleh berpikir lain untuk meningkatkan lagi. Ada hakim ad hoc. Syaratnya 15 tahun beracara. Tipikor. Termasuk ada hakim arbitrase ini. Jadi Anda itu jangan rendah-rendah kalau pokoknya gini aja, jangan gitu. Sekalian berpikir yang tinggi, cita-citanya itu. Jadi hakimnya, jangan jadi avokatnya ke depannya. Di arbitrase, saya arbitrase itu mudah.
mudah bagi saya. Oleh karena itu saya jadi hakimnya saja. Saya nggak jadi, boleh. Ada tata caranya di undang-undang ini. Anda boleh daftar. Pasal 16 ayat 1. Jadi seorang yang ditunjuk sebagai arbitrator memiliki opsi untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut dengan alasan menyangkut kompetensi serta menyangkut hak kewajiban masing-masing. Alasan spesifik lainnya mengatur bahwa seorang yang telah ditunjuk atau diangkat sebagai arbitrator harus menyatakan secara tegas dan tertulis tentang sikapnya apakah ia menerima atau menolak penunjukan dan pengangkatan tersebut dan harus disampaikan kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak penunjukan dan pengangkatan sebagai arbitrator. Apabila telah tercapai kesepakatan tulis antara para pihak yang menunjuk dengan arbitrator yang bersangkutan, maka terjadi perjanjian perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Arbiter atau para arbiter akan memberikan putusan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan para pihak akan menerima putusan secara final dan mengikat seperti yang diperjanjikan bersama. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase. Jadi arbiter itu akan memberikan putusan yang secara jujur, adil, dan sesuai ketentuan undang-undang. Pertanyaannya kan mereka juga manusia. Apakah bisa jujur beneran? Apakah bisa adil beneran? Itu. Arbiter ini juga manusia, tetapi minimal budaya itu sudah hilang. Maksudnya budaya itu enggak kena budaya. Jadi kayak misalnya di tempat lembaga tertentu ya, orang masuk sudah harus pakai biaya. Menduduki jabatan harus pakai biaya. Tugas di tempat yang basah harus pakai biaya. Makanya dia juga, arbiter ini enggak seperti itu. Dia enggak terbebani dengan dosa-dosa itu atau dia tidak tersandra dengan kesalahan-kesalahan itu. Harapannya dia bisa jujur, normal, rata-rata. Jadi nilai ketidakjujuran itu hanya sedikit. Tapi kalau di pengadilan, nilai ketidakjujuran besar, persentasenya besar. Itu yang dimaksud dalam arbiter. Seorang calon arbiter diminta oleh salah satu pihak untuk majelis arbiter wajib memberitahu kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keperpihakan putusan yang akan diberikan. Seorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya. Seorang menerima penunjukan dirinya sebagai arbiter sebagai dimaksud tidak dapat menarik kecuali ada persetujuan para pihak. Pengunduran diri arbiter diajukan secara tertulis, maka arbiter dibebaskan dari tugas sebagai arbiter, sedangkan apabila tidak tersetujui, maka pembahasan tugas sebagai arbiter ditetapkan oleh pengadilan. Hah? Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua DPC Pradi Surabaya untuk mengikuti pendidikan mediator kerjasama antara DPN Pradi dengan
Mahkamah Agung. Nah, pendidikan ini juga termasuk di dalamnya ada arbitrase ini, konsiliasi, arbitrase, yang nantinya kalau punya sertifikat sebagai mediator, bisa ditunjuk apabila ada orang berperkara di pengadilan. Nanti kalau Anda berperkara di pengadilan, setelah para pihak dianggap telah dipanggil dengan patut semuanya, maka ditunjuklah seorang hakim, bukan ditunjuk seorang hakim mediator, ditunjuklah seorang mediator oleh hakim pemutus. Anda harus mediasi sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan sema pengadilan, sema Mahkamah Agung. Nah, dalam penunjukan ini Anda bisa menunjuk mediator dari dalam atau dari luar pengadilan. Bisa jadi Anda yang ditunjuk. Tapi dengan catatan Anda mendaftarkan diri di pengadilan situ. Ini loh nama-nama orang. Tapi Anda sudah pernah pendidikan sebagai mediator. Ya kayak pendidikan advokat ini. Nama Anda tercantum di situ. Itu bisa jadi peluang loh. Bisa jadi peluang. Anda nanti jadi advokat. Nggak ada yang tanya kan ini? Nggak ada kan? Tak kasih cerita aja. Anda nanti jadi advokat. Kalau Anda advokatnya ya standar saja. Antri. Saya harus maju dulu ya. Saya kan yang ngajar. Yang ngajar Anda. Saya harus maju dulu karena Anda biasa-biasa saja. Saya harus maju dulu, saya harus sukses dulu, saya harus kaya dulu, baru Anda. Harus antri. Kecuali Anda memberikan diri Anda tambahan nilai. Anda ikut pendidikan mediator, Anda ikut pendidikan kontrak, Anda ikut pendidikan pajak. Aku enggak, saya enggak. Ya Anda akan sejajar dengan saya. Saya orang lama, saya senior, tapi Anda punya tambahan. Anda akan jajar. Bisa jadi suksesnya sama-sama. Tapi kalau Anda nggak nambah itu, ya antri di belakang saya. Iya kan? Bener nggak? Antri di belakang saya. Saya kaya dulu, kamu baru kaya. Saya nikmati dulu, Anda baru menikmati. Ah, itu jangan sampai terjadi. Ayo maju sama-sama. Jangan hanya sebagai advokat, tambahi dengan nilai-nilai plus supaya Anda nggak antri dengan advokat-advokat lainnya. Termasuk menjadi seorang mediator. Termasuk menjadi seorang arbitor, arbitrase. Nanti kalau Anda menjadi seorang mediator, nama Anda akan dicantumkan dalam list orang-orang yang akan dipilih jadi mediator di perkara ini. Nama Anda muncul, saat itu nggak dipilih sama kuasa hukum. Tapi kliennya baca loh, kok ada namanya ini. Ini saya tahu anak ini. Besok kembali ke Anda untuk Pak jadi advokat saya. Itu peluang-peluang seperti itu. Sudah habis ya wis. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Nanti kalau mau tanya-tanya perkara apa saja, kita sudah pernah mengalami perkara apa saja. Bisa WA dari minta ke ini ya. Pokoknya alumni WK kita dukung untuk maju, untuk pencerahan dalam perkara apapun. Kita siap bedah kasus. Percayalah, kita siap bedah kasus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sururi SMH atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan jawaban atas pertanyaan dari para peserta. Baik para peserta PKP Angkatan 22 pada pagi hari ini, pemaparan materi dari Bapak Sururi SMH yang berkaitan dengan hukum acara arbitrase dan alternatif dispute resolution telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Ika Nabila selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan selama acara berlangsung. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kerjasama para hadirin semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi foto. Para peserta dimohon untuk berdiri ke depan. Ya,